Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah jika baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga barokah. Untuk ketua kelas, monggo dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, Ibu akan mengabsensi kalian satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dayana Putri Ramadhani. Ada? Indita Putri Hazaria. Ya, ada juga. Muhammad Al-Faraza hadir? Hadir. Maria Natasha. Ya, juga. Sisi Firman Maulana. Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang masuk semua. Alhamdulillah kita pagi hari ini dapat belajar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Mbak Dayana ingat? Kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang bersuci dari hadas dan najis untuk menggapai ridha Allah sekali. Ada yang masih ingat najis sendiri itu terbagi menjadi berapa? Najis? Ya benar. Najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladah. Nah, untuk najis mughalladah ini najis yang disebabkan karena apa? Ya, najis mughalladah ini disebabkan karena air liur anjing. Benar sekali. Kemudian ada yang masih ingat cara menyucikan najis mughalladah ini seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, masih ingat apa? Benar sekali. Najis mughalladah ini cara menyucikannya yaitu dengan mengalirkan air ke bagian yang terkena air liur anjing itu dengan menggunakan air sampai 7 kali. Dan gimana? Salah satunya menggunakan debu ya. Kemudian Mas Reza apa masih ingat apa itu najis mukhaffafah? Apa? Najis mukhaffafah adalah najis yang betul. Contoh najis mukhaffafah ini seperti apa? Contohnya apa? Ya. Jadi najis mukhaffafah ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun dan belum makan apapun. Ibu rasa kalian masih paham dan ingat ya kita kemarin belajar apa. Dan Ibu mau bertanya, apakah tadi malam sudah ada yang belajar? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ada yang tahu rukun meyakini hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya benar sekali. Meyakini hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, kita harus percaya dengan adanya hari akhir. Kita harus meyakini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, yang dimana artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti terjadi
tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya agar kelak ketika terjadi hari kiamat itu kita sudah mempunyai amal baik yang banyak. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus menjalankan perintah Allah, dan kita harus menjauhi, terutamanya kita harus menjauhi larangan Allah supaya kelak kita ditempatkan di surganya Allah. Kemudian para ulama ini mengelompokkan kiamat itu menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kiamat sughra. Kiamat sughra ini kiamat yang kecil, atau biasanya itu contoh kiamat sughra ini seperti banjir bandang, tsunami, gempa bumi, itu termasuk ke kiamat sughra. Contohnya seperti saat ini virus corona itu termasuk juga kiamat sughra. Kemudian untuk kiamat kubro ini yaitu kiamat yang sangat besar, dan dimana semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan dimatikan kecuali orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kejadian kiamat kubro, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Allah telah menggambarkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi pada hari kiamat kelak manusia ini seperti laron yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung ini saling bertabrakan satu sama lain. Jadi saling berhamburan seperti bulu-bulu yang berhamburan. Digambarkan seperti itu oleh Allah SWT. Untuk kiamat kubro ini tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama kejadiannya yaitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Untuk yang pertama kali semua makhluk yang ada di muka bumi ini meninggal kecuali orang yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Yang artinya, dan sangkakala pun telah ditiup, maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mati kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian langit-langit ini terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Jadi satu sama lain gunung-gunung ini saling bertabrakan sehingga seperti bulu yang berterbangan. Diibaratkan seperti itu. Kemudian setelah peristiwa kiamat kubro itu setelah terjadinya kiamat yang dahsyat itu, semua manusia akan dimatikan dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama, di alam kubur atau alam barzah.
Di alam kubur ini adalah batas atau gerbang antara akhirat dan antara dunia dan akhirat. Jadi alam kubur ini perbatasan menuju ke akhirat. Untuk selanjutnya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini hari dibangkitnya semua manusia. Jadi orang yang ada di alam kubur, orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian yang ketiga, untuk selanjutnya Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Pada Yaumul Mizan ini amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama di muka bumi itu akan dipertimbangkan, akan dihisab. Jadi ketika ada orang semasa hidupnya di bumi dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka dia akan ditempatkan ke surga. Begitupun sebaliknya, jika di semasa hidupnya di bumi orang itu melakukan kejahatan, perbuatan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan tempat di neraka. Maka dari itu kita sebagai umat manusia yang tentunya ingin masuk surga dong, maka dari itu kita harus berbuat baik dan menjauhi larangan Allah. Kita harus bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu surga dan neraka, yang dimana yaitu ketika orang berbuat kebaikan maka dia akan ditempatkan di surga. Dan begitu pula ketika orang itu melakukan kejahatan maka tempatnya di neraka. Apakah sudah paham semua saat ini? Jika sudah paham, Ibu akan melakukan game. Ibu ajak untuk mengingat kembali tadi kita belajar tentang apa. Di sini Ibu mempunyai kartu yang dimana ada jawaban dan soal. Ayo yang di belakang dengarkan Ibu bicara. Di sini ada kartu jawaban dan soal. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan soalnya, maka kalian harus mencari jawabannya. Jadi nanti kalau ada yang dapat soalnya, maka cari ke temannya, siapa yang jawabannya ini, gitu ya. Ini diambil Mas. Mana? Sudah menemukan jawabannya? Sudah dibagi? Oh, sudah. Ayo langsung. Yang pertama siapa? Mbak Dita. Gimana soalnya Mbak? Soalnya para ulama mengelompokkan kiamat menjadi gitu. Ya, ayo jawabannya bagaimana? Jadi para ulama mengelompokkan kiamat itu, hari akhir itu ke dua kelompok. Yang pertama kiamat ya sugro, dan yang kedua kiamat benar sekali. Selanjutnya Mas Reza, apa soalnya? Yaumul Ba'ats adalah apa jawabannya Mas? Benar sekali, dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Untuk selanjutnya Mbak Tasa, apa soalnya? Dapat soal apa? Soal apa jawaban? Oh, soal. Gimana soalnya? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab dimaksud ke pengertian Yaumul Hisab. Oh ya. Jadi jawabannya Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal manusia selama waktu di bumi. Benar sekali. Kemudian Mbak Diana, mana soalnya? Di dalam Quran surat apa kita harus mempercayai adanya hari akhir? Dalam Quran surat apa? Jawabannya apa? Benar sekali, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat
ayat 7. Wah, hebat semua, paham semua ya. Alhamdulillah jika paham semua. Jadi pada kesimpulannya hari ini yaitu pertama, meyakini hari akhir itu termasuk ke rukun iman yang kelima. Kemudian para ulama mengelompokkan atau mengelompokkan kiamat itu akhir zaman ke dalam 2 kelompok, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Benar sekali. Kemudian setelah terjadinya kiamat yang sangat besar, kiamat kubro, maka semua manusia akan dimatikan dan mengalami proses kehidupan kembali, yaitu menuju ke alam akhirat. Kemudian setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan. Ya, benar sekali. Ketika berbuat baik maka akan ditempatkan di surga, dan ketika berbuat kejahatan selama di dunia maka ditempatkan di neraka. Benar sekali. Untuk tugas di rumah kerjakan ya, Ibu kasih PR pada halaman 22 di buku paket. Kerjakan ya. Minggu depan kita bahas kembali. Mungkin sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga yang ilmu kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga barokah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.